seperti coaching ya, Bu Husna sebagai coach, waktu itu Bu Husna dan Bu Nur sebagai coaching. Sebelum diskusi atau coaching Bu Husna dan Bu Nur kita mulai, ada beberapa hal mungkin yang harus kita kaji ya Bu Nur ya, terkait rubrik penilaian yang akan kita tuju ya Bu ya. Yang pertama diantaranya tujuannya kita akan mengamati sejauh mana alur tirta itu terlihat di dalam percakapan coaching nanti. Kemudian yang kedua, kita akan melihat kompetensi coach sejauh mana bisa menggali potensi atau ide-ide dalam nanti penyelesaian masalah seperti itu ya Bu ya. Mohon izin Bu Husna, saya sebelum memulai Bu Husna mulai coaching, ada beberapa pertanyaan atau mungkin kita bisa juga observasi ya Bu ya. Yang pertama mungkin kompetensi coach yang dikembangkan Bu Husna nanti ketika pelaksanaan coaching ada di kompetensi apa saja nih Bu? Karena kalau desa ada 3 ya Bu ya, betul ya. Jadi dari 3 kompetensi sebagai seorang coach gitu ya, sebetulnya saya sangat sadar bahwa 3-tiganya sangat punya peran penting gitu. Cuma di antara 3 kalau saya boleh memilih, saya akan fokus dulu Bu di saya itu bisa presence gitu ya, bisa hadir sepenuhnya gitu di dalam pembicaraan saya dengan coaching tersebut gitu. Karena menurut saya ini inti dari 2 kompetensi yang lain. Ketika kita bisa hadir secara penuh, mau tidak mau tentu istilahnya mendengarkan aktif akan dapat gitu ya. Dan satu lagi kemampuan kita untuk menggali atau memberikan pertanyaan yang berbobot pun otomatis akan dapat juga gitu. Karena kan dasarnya dari ketika kita hadir secara penuh itu. Jadi saya ingin berusaha untuk meningkatkan itu dulu kompetensi yang awal. Baik, berarti ada satu kompetensi yang ingin Bu Husna gali ya Bu, terutama dalam tadi ketika berbicara tentang kehadiran penuh ya, dimana nanti di sana akan backup semuanya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan secara berukur. Kemudian terkait pertanyaan kedua Ibu, sebenarnya indikator tercapaiannya seperti apa nih Bu nanti yang akan Bu Husna tuju gitu ya, ketika tadi menyampaikan ada satu kompetensi yang diantara tadi kehadiran penuh ya yang akan dimunculkan. Mengapa Bu Husna? Ya, jadi indikator dari ketika saya bisa hadir sepenuhnya untuk coaching saya adalah ketika tentu ada bahasa-bahasa verbal dan non verbal itu kan nyambung ya Bu ya. Saya bisa misalnya contoh non verbalnya nih fokus saya juga tertuju dengan coaching gitu kan, eye contactnya juga main gitu, terus mungkin respon yang saya sampaikan juga sesuai gitu. Nanti ini mengarah ke saya mampu menggali, mengidentifikasi gitu kan dari apa yang disampaikan oleh coach saya. Artinya saya hadir untuk coach gitu istilahnya. Nah itu. Iya. Baik Bu Husna, apa yang tadi Bu Husna sampaikan semoga nanti bisa terlaksana ya Bu ya dengan coaching yang sesuai alur cerita nanti. Apa yang menjadi tujuan Bu Husna, ketercapaiannya bisa didapat gitu ya, yang pada akhirnya nanti coaching ini finalnya dia akan menemukan solusi ya dari permasalahan dia. Baik Bu Husna, mungkin itu pra-observer kita. Mangga untuk Bu Husna sebagai coach dan Bu Nur sebagai coach bisa dimulai. Assalamualaikum Bu Husna, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Bu Ella, kabar baik. Bu Ella sendiri gimana nih? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Ya Bu, ada yang mau saya bicarakan. Ibu ada waktu? Insya Allah Bu. Kalau Bu Ella, ya apa yang Bu Ella mau ceritakan atau bicarakan dengan saya hari ini? Iya Bu. Jadi gini ya Bu, gimana ya saya mau mulainya? Bu Ella sekarang nggak apa-apa Bu, santai aja dulu gitu ya. Bu Ella relax dulu. Bu Ella boleh mulai dari mana saja. Ya Bu, terima kasih sebelumnya. Saya kesini tujuannya ingin ketemu Ibu ya. Saya memang ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini.
Jadi saat ini Bu Ella sedang menghadapi sebuah permasalahan gitu ya Bu ya. Iya. Dan tujuan Bu Ella di pembicaraan kita kali ini yaitu minimal gitu ya, mungkin Bu Ella ingin dapat solusi dari hasil pembicaraan kita. Baik, sekarang kalau boleh tahu nih Bu, permasalahan apa sih yang sedang Bu Ella hadapi? Iya Bu, begini Bu, saya punya permasalahan dengan perwalian saya. Kalau boleh tahu nih permasalahan seperti apa Bu yang sedang Ibu hadapi dengan perwalian itu? Iya Bu, saya merasa tidak nyaman dengan sikap Akmal perwalian saya yang ketidakdisiplinan dia dalam proses pembelajaran Bu. Oke. Tadi Bu Ella merasa tidak nyaman ya. Mungkin Bu Ella bisa digambarkan lebih lanjut nih, tidak nyamannya itu seperti apa? Iya. Tidak nyamannya saya di sini kan saya melihat perilaku Akmal itu ya yang semakin hari kedisiplinannya itu semakin berkurang sekali ya. Salah satunya ya itu Akmal tidak mau mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Terus dia juga tidak aktif selama proses pembelajaran. Dia juga sering main HP ketika belajar, dan tugasnya pun dia banyak yang tidak dikerjakan. Malah ada satu hari itu dia tuh pernah bolos di jam terakhir Bu. Iya. Jadi itu tadi bentuk-bentuk ketidakdisiplinan yang akan Iya. membuat Bu Ella tidak nyaman ya terhadap diri Akmal. Oke. Kalau kita skalakan nih Bu ya, dari skala 1 sampai 10, dari yang sangat kurang disiplin ke yang disiplin gitu kan. Berarti kalau tadi seperti yang Bu Ella gambarkan, Akmal itu ada di angka berapa? Kira-kira di angka berapa ya Bu ya? Akmal itu sudah banyak sekali ya pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Ya mungkin ada di angka 4 mungkin Bu. Angka 4? Ya. Ya karena banyak pelanggaran yang dia lakukan ya Bu ya. Oke, angka 4 ya Bu ya. Ya. Oke. Sekarang kalau Ibu Ella berharap gitu ya, ada tadi Bu Ella kan merasa tidak nyaman gitu ya, dan ingin Akmal istilahnya apa yang Bu Ella inginkan dari Akmal? Ya yang saya harapkan dari Akmal itu ya ada perubahan ya Bu ya. Ada perubahan pertama terhadap kedisiplinannya. Ya kalau misalkan perubahan itu ada, ya kemungkinan kan dia akan terhadap nilainya pun mungkin akan lebih baik lagi. Itu yang saya harapkan pertama terlebih dahulu Bu ya. Jadi ada perubahan gitu Iya, ya dari dari diri sikap, Akmal, terutama sikap. Nah, kembali Bu, kalau tadi skalanya tidak disiplinnya 4, sekarang kalau misalnya perubahan yang Ibu inginkan dari diri Akmal itu kalau diskalakan kembali nih 1 sampai 10, Ibu berharap ada di skala berapa perubahan yang terjadi di diri Akmal? Ya saya harapkan ada perubahan ya itu sekitar di skala 8. Skala 8. Ya. Oke. Kalau menurut Ibu nih, ketika Ibu berharap Akmal mengalami perubahan gitu ya, dengan skala 8 gitu ya, kira-kira menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Ya, oke. Mungkin pertama saya ingin berbicara langsung ya kepada Akmal terlebih dahulu. Kira-kira kenapa sih penyebabnya dia itu melakukan sikap seperti itu? Ya kita ajak ngobrol dulu ya. Terlebih dahulu kita cari penyebabnya, apakah yang menyebabkan Akmal itu tidak disiplin ya. Mungkin pertama seperti itu dulu Bu. Saya mengajak ngobrol dulu ya Bu ya. Itu rencana yang Ibu akan lakukan terhadap Akmal. Kalau boleh tahu Bu, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan nih? Tentu kan istilahnya dengan permasalahan yang Ibu hadapi dengan Akmal gitu ya, ada nih sebelum ini yang sudah Ibu lakukan gitu. Kalau boleh tahu apa yang sudah Ibu lakukan? Oke. Yang sudah saya lakukan ya memang saya menegur secara halus ya kepada Akmalnya langsung ya, kenapa kok Akmal seperti itu.
Dan saya juga sebenarnya lagi kebingungan juga nih Bu ya, saya juga sebenarnya ingin berkomunikasi dengan orang tua Akmal, tetapi ternyata Ibu kan tahu Akmal itu kan salah satu putra dari pengurus komite kita. Itu yang bikin saya jadi bingung juga kan Bu ya. Jadi kan saya dalam keadaan serba salah ya. Satu sisi kita harus memperbaiki Akmal ini ke arah yang lebih baik, dan satu sisi lagi Akmal ini salah satu putra dari komite sekolah kita. Ya. Jadi saya minta solusinya, bukan solusinya ya, harusnya harus bagaimana ya Bu ya, supaya saya itu bisa berkomunikasi dengan orang tua Akmal. Jadi kalau boleh disimpulkan, punten kalau salah gitu ya, tapi selama ini Ibu belum pernah berkomunikasi dengan orang tuanya Akmal, mengkomunikasikan tentang istilah sikap Akmal di sekolah seperti apa? Iya, belum Bu, saya belum sempat ya, karena saya harus bagaimana ya, tapi kan ini juga demi kebaikan Akmal juga ya, harus orang tua Akmal itu harus tahu juga ya, kenapa Akmal ini banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh Akmal. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa orang tua Akmal harus tahu dong ya, gitu, dengan apa perilaku Akmal di sekolah seperti apa. Kalau menurut Ibu nih, agar orang tuanya Akmal ini tahu, berarti apa yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin pertama saya akan melakukan pemanggilan orang tua Akmal, dan menanyakan langsung kepada orang tua Akmal apa alasannya kok Akmal itu bersikap tidak disiplin ketika pembelajaran. Saya juga akan meminta Akmal untuk mengingat kembali dan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dari dua hal ini nih gitu ya, yang mungkin dalam waktu dekat ini akan Ibu laksanakan, yang mana nih? Dari pemanggilan orang tua kah, atau memanggil kembali Akmal untuk tadi ya jalankan komitmen kelas gitu yang sudah dibuat? Ya, yang sudah mungkin yang pemanggilan Akmal itu saya sudah lakukan untuk mengingat kembali ya. Terus yang langkah selanjutnya saya berencana insya Allah saya ingin memanggil orang tuanya terlebih dahulu. Setelah itu baru saya, kalau misalkan tidak ada perubahan lagi, berarti saya akan mengunjungi home visit ya ke rumah Akmal, seperti itu Bu. Kapan ini akan Ibu laksanakan nih komitmen Ibu ini? Ya, insya Allah di waktu dekat ini. Di waktu dekat ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk menjalankan komitmen Ibu ini? Yang pertama mungkin dengan Akmalnya ya, kita berikan restitusi terlebih dahulu ya. Setelah itu saya minta bantuan ke guru konselingnya ya. Dan setelah saya minta bantuan ke guru konselingnya, saya juga akan berkomunikasi dengan orang tua Akmal ya, untuk membantu membimbing Akmal di rumah seperti itu. Jadi pemanggilan orang tua Akmal akan Ibu lakukan secepatnya gitu kali ya Bu ya. Apa ya istilahnya? Kapan nih gitu ya? Ini kan ada proses yang akan Ibu lalui gitu ya, dari mulai pemanggilan orang tua Akmal gitu kan, berkomunikasi gitu ya dengan orang tua Akmal, dan nanti pun Akmal akan ada penanganan lebih lanjut mungkin ya tadi ya. Dari Ibu sebagai wali kelasnya gitu. Nah, kapan nih kita ngobrol kembali untuk ya gimana Bu progresnya gitu ya, dari apa yang tadi rencana dari rencana Ibu akan lakukan tersebut? Ya, mungkin nanti saya lihat perkembangannya terlebih dahulu ya. Saya lihat prosesnya terlebih dahulu. Nanti kira-kira ini Akmal ini dengan rencana-rencana yang sudah saya susun ya, saya lihat perkembangan Akmal ini apakah ada perubahan ke arah yang lebih baik atau tidak. Tapi kalau saya sudah melihat perubahan Akmal ke arah yang lebih baik, insya Allah saya akan ngobrol lagi ya dengan Ibu. Seperti itu ya. Baik Ibu, ya. saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu ya. Gitu, mudah-mudahan
apa yang sudah Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik dan memberi dampak yang baik juga ya Bu ya terhadap perkembangan diri Akmal yang positif. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan Bu? Alhamdulillah cukup Ibu, saya merasa lega sekali ya sudah bicara dengan Ibu. Yang tadinya saya bingung ya Bu ya, saya harus bagaimana ini, saya sebagai wali kelas Akmal, saya harus melakukan berbicara kepada orang tua Akmal itu seperti apa. Alhamdulillah setelah saya berbicara dengan Ibu, alhamdulillah saya merasa lega dan saya sudah ketemu solusinya harus bagaimana. Ya, mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini bisa cukup membantu Ibu minimal tercerahkan mungkin ya Bu ya dari kebingungan yang Ibu alami. Terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Husna. Waalaikumsalam. Ya, Ibu, saya tadi sudah mengamati ya Bu ya, Ibu mengadakan coaching dengan Bu Nur. Gimana Bu perasaannya? Perasaannya sih sebetulnya oh ya seneng ya, minimal walaupun belum sempurna gitu, tapi minimal saya sudah bisa menaruh hadiah gitu ya Bu ya. Terus berusaha sih sebetulnya gitu untuk yang memblok gitu, fokus gitu, memblok yang tidak terkait dengan apa yang sedang Iya betul Bu Husna, saya mengamati tadi Bu Husna benar-benar yang melihat mencermati setiap apa yang disampaikan Bu Nur ya, luar biasa sekali. Baik Bu Husna, terkait pasca observasi ya, ada beberapa hal yang mungkin ingin saya tanyakan ya Bu sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama indikator yang tadi di awal yaitu di awal observasi, di awal pra observasi itu menyampaikan bahwa ada satu indikator yang ingin Ibu gali penuh tentang kehadiran penuh ya Bu. Itu menurut Bu Husna apakah sudah tercapai Bu? Lumayan lah Bu ya, walaupun belum sepenuhnya tapi lumayan lah gitu ya. Sudah bisa apa istilahnya, berusaha dengan usaha yang tidak mudah gitu ya. Fokus ya Bu? Iya fokus nih, Ella sedang bicara apa nih gitu, walaupun dengan yang wah ini apa nih respon saya gitu ya. Iya, baik Bu Husna, tadi juga saya sudah mengamati ya Bu bagaimana Bu Husna benar-benar berusaha ya Bu, berusaha menghadirkan secara penuh dalam coaching atau diskusi tadi, dan itu saya melihat sudah ya mendekati sempurna lah Bu, bagaimana Ibu menanggapi, kemudian bagaimana Ibu mendengarkan secara aktif ya, dan artinya seperti yang tadi Bu Husna sampaikan di awal bahwa dari satu kehadiran penuh itu ternyata bisa membackup yang mendengarkan aktif, dan bahkan tadi mengalir ya ketika Ibu bertanya terkait pertanyaan Bu Bowo, dan itu oleh coachingnya Bu Nur sudah bisa beliau menggali dengan sendirinya tanpa disadari gitu ya Bu ya. Baik Bu Husna, kemudian ada poin selanjutnya yang ingin saya tanyakan ke Ibu, untuk kira-kira nih Bu, untuk coaching selanjutnya nih Bu, dari hasil tadi ya Bu yang saya sampaikan, apa yang ingin ditingkatkan oleh Bu Husna gitu, nanti bila mana mungkin lain kali ada teman-teman yang ya ingin mendapatkan masukan dari Bu Husna atau bisa ya berdiskusi juga, iya gimana Bu Husna? Yang jelas memang coaching sebuah keterampilan kita harus latih gitu ya, dan ke depan kita harus terus belajar nih gitu ya, karena memang saya kok merasa gitu bahwa dengan coaching ini tuh lebih enak gitu ya, karena kan kalau kita hanya menggiring gitu, selebihnya coaching sendiri nanti yang itu tadi pemberdayaan kalau mungkin ya gitu. Cuma keterampilan untuk mampu menggiringnya ini yang perlu kita harus kuasai. Nah ke depan insya Allah dari 3 kompetensi itu mudah-mudahan 2 kompetensi yang lain juga bisa saya kembangkan lebih saya tingkatkan lebih lanjut. Baik Bu Husna, luar biasa sekali, saya juga sebagai observer banyak belajar gitu ya. Moga-moga selanjutnya kita dapat melaksanakan coaching dengan baik-baik dengan siswa kita ataupun dengan rekan sejawat yang memang membutuhkan teman untuk bicara. Terima kasih Bu Husna untuk selalu kita.